Salam saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, dimanapun kita berada, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati kita saudara, dimanapun kita berada, kiranya Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan hikmat untuk berjalan, mengerti, memahami rencana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Di saat ini saya akan mau sharing satu topik yang aku akan mau angkat kepada kita tentang kaitan kehidupan kita sehari-hari saudara, di mana sangat menguasai sendi-sendi kehidupan kita pada saat hari ini. Saya kaitkan dengan firman Tuhan saudara, karena semua kehidupan kita itu ada rencana dan kehendak Tuhan di setiap perkara yang kita lalui. Dan di sini saya akan mau sharing kepada kita satu topik yang sangat menarik, yang mungkin sering kita gumuli saudara. Kita tidak sangka-sangka kita terjebak dengan hal tersebut, tetapi kita harus mengerti, memahami rencana kehendak Tuhan saudara. Apapun yang kita lakukan, kerjakan, ada semua di situ peran Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya genaplah apa yang dikatakan firman Tuhan. Ibadah yang sejati adalah persembahkanlah tubuhmu kudus dan berkenan, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi di setiap apapun yang kita lakukan, kerjakan, dimanapun, kapanpun, dan apapun yang kita mau lakukan, itu semua ada. Apakah kita mencirikan Kristus di situ saudara, atau apakah kita memakai keinginan kita, kemauan kita, apakah kita dipakai iblis untuk membuat kegaduhan dan pertengkaran saudara. Di saat ini saya akan angkat satu topik yang sangat menarik yang saya mau bahas kepada kita saudara, ialah postingan di media sosial menunjukkan kualitas iman kita. Di mana media sosial atau smartphone di saat-saat hari ini saudara, setiap orang yang remaja sampai kepada kakek nenek semua memegang smartphone. Jadi hampir 90% lebih semua orang yang memakai smartphone tersebut memiliki media sosial saudara, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan sebagainya. Jadi banyak kita lihat bahwa di dalam postingan-postingan setiap kita di sosial media tersebut saudara, banyak hal-hal yang menunjukkan keegoan kita. Bahkan kita sering memposting hal-hal yang memfitnah orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Bahkan kita sering memamerkan kekayaan kita saudara. Jadi dan sebagainya. Ada juga yang memberitakan firman Tuhan saudara, ayat-ayat firman Tuhan, kata-kata meneguhkan. Ada juga yang membuat YouTube tentang menunjukkan kesaksiannya kepada kita di sosial media. Jadi yang saya mau katakan kepada kita saudara, banyak hal-hal yang kita perlu pelajari. Dimanapun kita bisa bersaksi saudara. Jadi tujuan utama kita, walaupun kita mempunyai sosial media dan sebagainya, tujuan utama kita adalah bersaksi saudara. Baiklah kita di postingan-postingan kita atau video-video kita yang kita buat, semua untuk puji kemuliaan nama Tuhan saudara. Kita pakai hal-hal tersebut untuk bisa memberkati orang lain, atau mengingatkan sesama kita, atau meneguhkan sesama kita. Dan yang saya lihat di sosial media di saat ini saudara, banyak juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang sering mencurhatkan tentang isi hatinya, tentang kemarahan lah, tentang kebencian lah, tentang memfitnah orang lain, dan sebagainya saudara. Banyak lagi. Dan satu lagi yang saya tak heran, banyak orang sekarang berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa dia yang terbaik, yang hebat, yang mempunyai menunjukkan harta kemewahannya saudara. Jadi hal-hal tersebut itu yang sangat bertentangan dengan apa yang dimau Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Di mana Tuhan itu mau kita jadi saksinya,
menjadi saksinya yang hidup, saudara. Ya, di mana apapun yang kita lakukan, biarlah semua untuk melakukan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, bukan untuk membuat kita berkata-kata kasar atau memfitnah orang lain atau menunjukkan apa isi hati kita yang lagi galau atau lagi marah, lagi benci, lagi bersedih, lagi senang karena mendapat sesuatu, atau menunjukkan pamer-pamer, lagi makan restoran yang paling mewah, jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya, ya, menunjukkan barang-barang branded yang kita miliki. Ya, bukan itu yang dimau Tuhan, saudara. Ya, itu kedagingan kita, itu ego kita, itu keinginan kita, itu kesombongan kita, saudara. Ya, jadi yang sangat mengerikan yang saya lihat, saudara, bahkan banyak ya anak-anak Tuhan, ya, bukan saja anak Tuhan, saudara, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, bahkan gembala-gembala sidang gereja, saudara, yang berlomba-lomba menunjukkan kemewahan dalam hidupnya, saudara. Ya. Jadi banyak menunjukkan postingan bahwa dia makan restoran yang sangat mahal. Ya, sekali makan bisa berjuta-juta, bahkan puluhan juta. Ya, sering berjalan-jalan ke luar negeri, menunjukkan mobil mewah, rumah mewah yang dimiliki. Jadi apakah hal tersebut yang sebetulnya yang dimau Tuhan dalam kehidupan kita, saudara? Ya. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada muridnya, kepada siapapun yang dia jumpai, untuk menyombongkan diri, bahkan bermegah diri dengan apa yang dimiliki. Tapi Tuhan mengatakan kepada anak muda paling kaya di kota itu, jual hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin, dan ikutlah aku. Di mana Zakeus juga, saudara, di saat dia bertemu sama Tuhan Yesus, dia langsung berkata, siapa yang telah kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat, bahkan separuh hartaku akan kubagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Jadi Tuhan Yesus tidak berkata kepada dia, menyuruh Zakeus untuk membagikan hartanya, bahkan mengembalikannya, tetapi dia tergerak langsung hatinya, saudara. Ya. Jadi sekarang lihat kehidupan kita, motivasi kita. Apakah kita ini memang betul-betul dipakai Tuhan, atau dipakai oleh keinginan kita, atau dipakai iblis? Ya, di mana saya akan mau sharing tentang satu firman Tuhan pada saat ini, terambil dari kitab Galatia, pasalnya yang kelima, ayatnya ke-19 sampai ke-21, saudara. Saya bacakan kepada kita semua. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi terkadang kita menganggap keinginan-keinginan kita itu yang baik-baik, yang menurut standar manusia, kita anggap itu sejalan seturut dengan kehendak Allah, saudara, Tuhan. Ternyata Tuhan itu sangat murni, saudara. Ya, Dia tidak bercacat, tidak bercela. Ya, pikul salib sangkal diri. Ya, pikul salib. Kita harus sama seperti Tuhan Yesus, sangkal diri. Ya, kita tidak lagi keinginan kita atau ego kita. Ya, seperti kata Tuhan Yesus. Ya, cukup makan dan pakaian, sudah cukuplah itu. Nah, jadi terkadang kita ini pengen berlebih-lebih, saudara. Ya. Dan satu lagi, ya, apakah di saat kita memiliki kemewahan, ya, mempunyai banyak uang, memiliki barang-barang branded, rumah mewah dan mobil mewah, ya, dan satu lagi, saudara, apakah di gerejanya tersebut, apakah dia betul-betul sudah melakukan kehendak Tuhan, saudara? Di saat dia menerima berkat, apakah berkat itu adalah dia membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan, atau anak-anak fakir miskin, anak-anak telantar, janda, orang-orang yang sangat membutuhkan? Apakah sudah ada keadilan kasih yang dilakukan di lingkungan pengembalaan atau gereja yang dia
pimpin saudara. Jadi yang terutama adalah itu ya. Jadi pesta pora ya, ini sekarang yang menguasai kehidupan manusia saudara. Jadi semua berlomba-lomba pengen hebat ya, pengen mewah, pengen memiliki barang-barang yang mewah ya, dipandang baik. Jadi semua orang-orang mencoba untuk memamerkan hal tersebut supaya dipandang orang tersebut adalah orang yang mumpuni atau berada saudara. Jadi cek dulu kehidupan kita ya. Apakah kehidupan kita sudah betul-betul di saat kita memiliki berkat, apakah berkat itu kita bisa bagikan kepada di sekitar kita ya. Apakah kita sudah jadi berkat dalam perkataan perbuatan, apakah kita bisa berkat dalam hal apa yang kita miliki, kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan saudara. Ya lebih baik kurasa di saat kita memiliki uang daripada kita makan di tempat-tempat yang sekali makan bisa 10 juta, berjuta-juta saudara. Bahkan kita berlibur bisa menghabiskan puluhan sampai ratusan juta, atau kita memiliki barang-barang yang sangat-sangat mewah, bahkan baju dan sepatu, celana bisa berjuta-juta bahkan puluhan juta ya. Kurasa bisa kita memilikinya saudara, tapi jangan kita abaikan dengan berbagi ya, atau bahkan kita lebih janganlah itu lebih diposting ke sosial media ya. Jadi masih banyak orang-orang yang melihat di postingan kita itu bahkan untuk makan saja, untuk biaya kesehatan saja, untuk biaya pendidikannya aja pun dia ngutang-ngutang saudara. Bahkan nggak tahu dia apa yang dia harus lakukan untuk mencapai atau untuk memenuhi hal tersebut. Dan kita bermewah-mewah ya, mengambur-amburkan uang ya. Lebih baik ya sisihkan kepada mereka, berbagi kepada mereka ya. Jadi di setiap kehidupan kita saudara ya, Tuhan minta ada buah yang kita bagi saudara ya. Ada makanan atau pakaian saja sudah cukup kata Tuhan. Jadi berkecukupan. Di saat kita mempunyai kelebihan ya berbagilah ya. Karena hidup hanya sementara saudara. Tak memandang muda atau tua, kita bisa dipanggil. Apakah kita sudah siap-siap dengan iman kita? Jadi ayo kita semua menunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan. Kita ini serupa segambar dengan Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat kita menjadi berkat di sosial media, di postingan kita, video yang kita bagikan, biarlah menjadi berkat saudara, memberkati orang lain, meneguhkan orang lain, menguatkan orang lain, memberikan pengertian, memberikan pengingatan kepada orang lain bahwa kita ini betul-betul dalam pertandingan iman kita di setiap saat, detik, menit, kapanpun, dimanapun saudara. Jadi harus kita berubah saudara, untuk Tuhan hidup dalam kehidupan kita, kita menghidupi Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kita menjadi berkat kepada semua orang lain. Ya, jadi kiranya sharing-sharing kita ini menyertai memberkati saudara. Ya. Tidak ada maksud sedikit pun untuk menyinggung pribadi-pribadi siapapun di antara kita. Ya, tapi saya sangat tergerak hatiku saudara, bagaimana saya menghidupi firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, menghidupi Tuhan setiap hari saudara, untuk bisa kita berbagi terus, kita sharing terus, kita dikuatkan terus saudara, supaya rencana dan kehendak Tuhanlah yang kita pakai setiap saat dan setiap hari saudara ya. Saya belajar secara otodidak saudara di dalam firman Tuhan ini ya. Saya baru 8 tahun kurang lebih mengenal Kristus ya, tapi saya betul-betul belajar saudara,
terus belajar, baik merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam, ya, melihat, belajar dari YouTube juga saudara. Sering memikirkan apa sih sebetulnya yang dimau Tuhan, apa yang dilarang Tuhan dalam kehidupan kita, dan apa harus yang kita lakukan oleh yang dilakukan untuk Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Jadi saudara, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati kita. Kiranya Roh Kudus yang memberi kita hikmat pengertian. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati saudara dimanapun saudara berada. Haleluya, amin.